Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Hendro di sini. Kali ini kita akan mencoba untuk membasmi rayap yang sudah ada di dalam kusen, pintu, dan jendela yang terbuat dari bahan kayu. Rayap ini bisa ada karena kondisi lembab. Jarang terjadi pembersihan di kusen atau dari kusen yang basah terus-menerus karena kemungkinan ada atap yang bocor, juga bisa muncul rayap. Kebetulan di kamar yang ada rayapnya ini ada atap yang bocor dan belum ketemu bocornya. Sekarang kita cari jalur rayapnya dulu. Di situ terlihat ada jalur rayap dan kita bersihkan dulu. Terlihat ada rayap yang keluar ya. Itu terlihat jalan-jalan ya. Di tepi kusen bagian atas ini juga terlihat ada jalur rayap. Tampak kusennya sudah berlubang sepertinya dan sepertinya sudah menyebar. Ini kusen dan jendela tepi luar kamar. Sebelum kita kasih obat rayap, kita copot dulu daun jendela kecilnya agar rayap tidak pindah tempat jika dikasih obat rayap nantinya. Jika diperlukan daun jendela semuanya dan daun pintunya dilepas semua. Jika tidak susah lepasnya. Ketemu lagi jalan rayap lagi di tepi atas sisi luar kusen. Setelah diperkirakan jalur jalan dan rumah rayap sudah ketemu, kita buat pembukaan celah dengan kapi. Kita juga bisa pakai bor kayu untuk membuat lubang ke dalam tepi-tepi pinggir kusen yang sekiranya ada rumah rayapnya. Kalau tidak dibor kayunya, obat rayap bisa jadi tidak mengena sampai ke tengah-tengah kayu. Tampak kayunya sudah rusak teman-teman karena dimakan rayap. Kalau ini sih tidak perlu dibor lagi karena sudah lubang sendiri sampai ke tengah kayu. Lubang-lubang bor ini nanti bisa kita tutup lagi dengan dempul kayu jika sudah tidak kita semprotkan obat rayap lagi. Kita siapkan alat untuk semprot obat rayap cair ke lubang bor yang kita buat tadi. Saya pakai spet bekas refill tinta printer. Pertama-tama siapkan wadah untuk tempat air dan obat rayapnya. Saya pakai bekas plastik gelas air mineral. Oh ya, jangan lupa hancurkan spet dan jarumnya jika sudah tidak dipakai lagi sebelum dibuang di tempat sampah ya teman-teman. Perbandingannya untuk hama rayap kayu gergajian yaitu 6,25 ml air atau minyak tanah setara dengan 0,25% konsentrat bahan aktif. Untuk hama rayap tanah beda lagi perbandingannya. Ada di petunjuk pemakaian obat rayapnya. Tiap obat rayap beda-beda cara penggunaannya ya teman-teman, dan cara perbandingan campurannya. Saya ambil kira-kira segini cairan obatnya. Warnanya kuning, setelah dicampur dengan air, warnanya berubah jadi putih. Kebetulan saya punya obat rayap sisa dari saat bangun rumah ini. Setelah itu kita aduk supaya merata dengan kuas. Selanjutnya kita mulai penyemprotan ke dalam lubang-lubang kayu, baik yang lewat celah-celah kayu atau yang sudah kita bor. Saya pakai spet sisa refill tinta supaya semprotannya bisa kencang di lubang-lubang kayu dan menyebar.
Bisa juga pakai alat semprot lain selain spet yang mungkin ada di dalam rumah teman-teman sekalian ya. Tanpa ada rayap mulai keluar ke tembok setelah rumahnya disemprot. Kita semprot semua lubang dan celah-celah yang sudah kita buat maupun di jalur rayap, baik di sisi dalam maupun di sisi luar kayu kusen kamar. Perilaku rayap ini seperti semut teman-teman. Bila ketemu anggota lain dan saling nempel, maka akan tertular obat rayapnya. Kita semprotkan lagi di sela-sela yang belum kita semprot teman-teman. Jangan terlalu basah ya, agar kayunya juga tidak tambah lapuk di dalamnya karena penuh air semprotan obat rayap nanti. Kita kuas juga dengan obat rayap di tepi-tepi kusen, agar jika ada rayap yang keluar, dia akan kena obat rayapnya yang sudah dikuaskan di tepi kusen dan tembok. Kita lakukan penguasaan ini di semua tepi-tepi kusen, baik di sisi dalam dan di sisi luar kamar. Dan juga kita kuas juga kusen-kusen yang mungkin belum ada rayapnya, yang mungkin ada di sekitar kusen yang berayap ini. Hal ini untuk mencegah agar rayap tidak ada kesempatan pindah ke kusen kayu yang lain yang masih bagus. Setelah kita selesai memberi obat rayap ke semua tepi dan lubang-lubang kusen yang terkena rayap, saatnya sekarang kita kuas tepi-tepi kusen pintu antara kayu dan temboknya yang belum terkena rayap, agar rayap yang dari kusen samping yang sudah terkena rayap tidak pindah ke kusen yang masih bagus. Setelah lewat sekitar 1 jam mulai berjatuhan rayap-rayapnya, ada yang langsung mati dan ada yang masih bergerak-gerak. Ada juga yang berusaha untuk pindah ke kayu yang masih bagus. Tapi karena kita sudah olesin sebelumnya di tepian kayu tersebut, maka rayapnya akan terkena obat rayap lagi. Penyemprotan ini bisa juga dilakukan lagi beberapa hari ke depan jika dirasa masih ada sisa rayap yang belum terkena obatnya. Bisa jadi ada indukan rayap yang belum terkena obat, atau ada sisa-sisa rayap yang lokasinya tidak terkena obat rayap. Dan jangan lupa teman-teman, jika setelah memegang obat rayap atau terkena cairan rayap, cucilah bagian tangan atau anggota badan yang terkena obat rayap dengan sabun sampai bersih. Gunakan juga pelindung mata saat penggunaan obat rayap dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terlihat di video ada rayap yang berusaha masuk ke celah-celah kusen kayu yang bagus. Rayap tersebut tidak bisa masuk karena terkena obat rayap yang sudah kita olesin tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tentang cara membasmi rayap yang ada di dalam kayu. Jika ada video, tampilan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada cara lain yang efektif lagi dalam membasmi rayap, silakan teman-teman tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar terus mengikuti update video selanjutnya. Tetaplah semangat dan tetaplah berkarya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.